Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita ya'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'a Allahu bihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita melanjutkan rekaman video untuk manasik pada kali ini, dan sesuai dengan janji saya waktu video yang kemarin yang kedua adalah akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian asbabul wurudnya sa'i. Artinya mengapa diperintahkan kita sa'i, apa sebabnya, asalnya apa kita diperintahkan untuk bersa'i. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa seluruh ibadah haji adalah dalam mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, alangkah baiknya kita kembali kepada standar, kita mundur sedikit kepada pasal pada menyatakan segala wajib sa'i. Halaman yang 14, pasal ketiga dari atas atau pasal ketiga dari bawah. Maka adalah itu 4 perkara. Pertama, sesudahnya tawaf rukun atau tawaf kudum. Jadi nggak boleh sa'i sebelum melaksanakan tawaf rukun atau tawaf kudum. Pengertiannya nggak ada yang namanya sa'i sunnah. Jadi sa'i nggak ada yang sunnah, sa'i semuanya dikerjakan setelah dia tawaf rukun. Baik rukun haji atau rukun umroh, dan dia sa'i haji setelah tawaf kudum bila dia mengambil hajinya ifrad. Kedua, memulakan sa'i dari Shofah. Jadi mulainya dari Shofah, jangan dari Marwah. Ketiga, 7 kali dengan yakin, yaitu dari Shofah ke Marwah sekali dan baliknya ke Shofah kedua kali. Shofah Marwah sekali, baliknya Marwah Shofah 2. Jadi semuanya berakhirnya adalah di Marwah. Karena 7 kali Shofah Marwah Marwah Shofah, Shofah Marwah Marwah Shofah, terakhir Marwah Shofah. Keempat, perjalanannya di dalam sa'inya itu sekaliannya di dalam batas mas'a. Jadi yang namanya kita sa'i, mau di lantai paling bawah basement sah-sah aja, mau lantai paling atas sah-sah aja lantai 4. Alhamdulillah sa'i sekarang sudah demikian luas dibuat oleh pemerintah Saudi untuk memudahkan kita melakukan rukun baik haji atau umrah. Karena sebelum diluaskan tawaf untuk sa'i itu adalah benar-benar penuh, nggak jalan orang itu sa'i dari Shofah ke Marwah karena saking penuhnya. Bisa sa'i sambil tidur. Kenapa? Karena ke bawah kedorong orang terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, asbabnya sa'i ini, sebabnya kita diperintahkan sa'i adalah Nabi Allah Ibrahim dimintakan oleh istrinya yang pertama Siti Sarah untuk mengungsikan istrinya Siti Hajar dari mata Siti Sarah. Kenapa? Karena Siti Hajar punya anak duluan yang bernama Nabi Allah Ismail. Siti Sarah belum punya anak. Rasa iri hati seorang istri yang kedua sudah punya anak, dia mengkhawatirkan nanti mailnya, condongnya Nabi Ibrahim terlalu kepada istri yang pertama, keduanya yang sudah punya anak. Maka permintaan Siti Hajar untuk mengungsikan Siti Hajar. Dan perlu kita tahu sebabnya Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Hajar adalah gara-gara Siti Sarah itu mau diperkosa oleh seorang raja yang zalim. Raja tersebut
Setiap perempuan yang cantik, bila dia bersuami, suaminya dibunuh dan istrinya diperkosa oleh raja tersebut. Giliran Siti Saroh, raja tersebut mengambil Siti Saroh, mau dia lakukan hubungan yang tadi yang namanya diperkosa, nggak berhasil. Dan Nabi Ibrahim juga kalau dia mengaku bahwa Siti Saroh itu istrinya, dia pasti dibunuh. Maka waktu ditanya ini siapa, adalah jawaban Nabi Ibrahim, ini adalah saudara perempuanku, adalah saudaraku. Jadi saudara Nabi Ibrahim diakunya Siti Saroh bukan istri, diakunya sebagai saudara. Selamatlah Nabi Ibrahim tidak dibunuh. Dan mau melakukan yang namanya memperkosa Siti Saroh nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Setiap dia mau menginginkan maksudnya hajatnya, Allah kasih lumpuh raja tersebut. Nggak bisa bergerak, lumpuh dia kalau dia mau melakukan yang namanya menzina, memperkosa Siti Saroh. Sampai 3 kali tidak berhasil. Akhirnya Siti Saroh dikembalikan kepada pengawalnya dan kata raja tersebut, ini bukannya manusia kamu berikan saya, adalah ini malaikat. Makanya dibonusinlah Siti Saroh itu dengan Siti Hajar. Siti Hajar untuk menjadi pembantu Siti Saroh, Nabi Ibrahim nikahkan Siti Hajar sampai Siti Hajar punya anak duluan yang bernama Nabi Allah Ismail. Begitu permintaan istri pertamanya untuk diungsikan, Nabi Ibrahim mengungsikan istrinya Siti Hajar ke lembah yang nggak ada manusia. Kebiasaan kita yang namanya mengungsikan istri kedua itu ke apartemen atau ke tempat-tempat yang indah, yang rapi, yang nyaman keseluruhan. Tapi Nabi Ibrahim itu mengungsikan Siti Hajar ke lembah yang nggak ada manusia. Di mana? Di Mekah. Dengan ayat Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Jadi yang namanya Nabi Allah Ibrahim mengungsikan istrinya bukan ke apartemen, tapi diungsikannya ke lembah yang gak ada manusia. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Perbekalan yang dibawa pun Siti Hajar dari Masjidil Aqsa ke Mekah itu enggak terlalu banyak, karena kendaraannya hanya buruk. Sekedar satu kantong, satu ransel, itu semuanya bahan makanan di situ adanya. Jadi yang pertama adalah Siti Hajar begitu ditaruh dia biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, Nabi Ibrahim langsung kembali dia ke Masjidil Aqsa. Lalu Siti Hajar mengikuti dari belakang, menanyakan terus kepada Nabi Ibrahim, ente mau kemana? Ente mau kemana? Yang namanya apa? Suami baru saja istrinya punya anak, dan anaknya baru satu-satunya yang namanya Nabi Allah Ismail. Lalu dia itu ditaruh di lembah yang kagak ada manusia. Siti Hajar langsung mengikuti Nabi Allah Ibrahim, ente mau kemana, ente mau kemana. Terakhir Nabi Ibrahim, Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, apakah ente tinggal saya perintah Allah? Jawabannya baru mengatakan bahwa semuanya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Siti Hajar? Alhamdulillah, Tuhan gak akan mensia-siakan hambanya. Jadi istri yang cantik punya anak baru satu laki-laki Nabi Ismail diungsikan di tempat yang gak ada manusia. Selang beberapa hari perbekalan semuanya habis. Masalah makanan dan minuman semuanya habis.
Akhirnya dengan minuman makanan semuanya habis, istri Nabi Allah Ibrahim yang namanya Siti Hajar sangat gelisah karena Nabi Allah Ismail nangis terus-terusan, bahan bekal sudah habis. Lalu Siti Hajar berupaya untuk mencari bantuan. Yang pertama, Siti Hajar melihat di dekat dengan dia itu ada gunung kecil yang namanya Sofa. Dia jalan ke Sofa, dia naik ke Jabal Sofa, sampai di Sofa melihat ke kiri kanan semuanya nggak ada manusia. Langsung dia jalan lagi ke Marwah, juga gunung Marwah. Dia nengok ke kiri kanan, semua penjuru nggak ada manusia. Lalu dia balik lagi ke Sofa, dia balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali dia itu jalan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa. Setiap yang namanya pal hijau itu dia jalan ringan, dia jalan cepat, nggak jalan seperti biasa. Maka kita disunnahkan yang namanya di pal hijau itu untuk jalan lebih cepat dibandingkan kita dari Sofa ke pal hijau atau dari Marwah ke pal hijau. Di depan pal hijau itu kita diperintahkan untuk jalan cepat yang namanya romal. Jadi alhamdulillah Siti Hajar itu sampai putus asa begitu yang ketujuh. Begitu dari Sofa ke Marwah yang ketujuh, Siti Hajar putus asa untuk mencari bantuan, enggak nemu lagi bantuan karena kiri kanan di Sofa enggak ada manusia, di Marwah enggak ada manusia. Akhirnya Siti Hajar pasrah. Dengan kata dalam hati, dia rela dengan mati karena sudah enggak ada upaya sama sekali. Perbekalan habis, Siti Hajar sudah nyerah. Yang namanya kalau sudah manusia sudah nyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jalan keluarnya. Kita wajib nyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam problema yang kita hadapi sekarang yang dikata virus corona. Kalau kita sudah nyerah, terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bisikan datang ke kuping Siti Hajar untuk menengok anaknya. Begitu dia menengok anaknya Nabi Allah Ismail, yang namanya anak kecil nangis itu kakinya kelojotan. Kelojotan kakinya Nabi Allah Ismail itu nangis, itu keluar mata air di kaki Nabi Allah Ismail. Lalu Siti Hajar lihat mata air, dia katakan zam-zam, zam-zam, zam-zam. Artinya bendung, bendung, bendung. Jadi zam-zam itu asalnya adalah bendung-bendung. Jadi yang namanya mulai ada pertolongan Tuhan dengan adanya air. Jadi Nabi Allah Ismail hidup dia Siti Hajar alhamdulillah dengan dia tinggal di dekat yang namanya sekarang Ka'bah, yang namanya sumur Zam-Zam. Jadi bila sudah pasrah dengan kondisi, insya Allah jalan keluar pasti ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita 2020 untuk melaksanakan ibadah haji, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan untuk kemudahan buat kita kebaikan, Allah mudahkan kita haji pada tahun besok. Tapi kalau Allah kehendak lain, kita wajib terima, kita wajib pasrah. Siapa saja dalam hal ujian Allah mesti nyerah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar cerita sedikit, anak saya pernah dirawat libur sekolah, itu adalah dirawat sakit di Harapan Kita. Rumah sakit Harapan Kita dia dirawat. Beberapa hari nggak ada kemajuan sama sekali. Sampai istri telepon dari rumah sakit menceritakan keadaan kondisi anak ini nggak ada kemajuan. Dan saya ceritakan ini sudah ada di rumah sakit dan dokter mengawasi dia. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah kehendaki untuk kemudahan pasti ada jalannya. Kalau Allah kehendaki sebaliknya pasti ada jalannya. Tapi alhamdulillah
dikasih suatu obat, langsung dia sehat, seger, nggak berapa lama langsung dia itu pulang sehat, dan saya berucap kepada keluarga. Apa ucapan saya? Yang enak libur sekolah itu bukan kita ke rumah sakit setiap pagi. Yang enak libur sekolah itu kita ke Mekah, kita umroh. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita melakukan umroh libur sekolah. Alhamdulillah dalam keadaan musibah, dalam keadaan ujian, diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun berikutnya itu melaksanakan yang namanya umroh libur sekolah. Jadi kita mesti berucap itu ucapan yang terbaik dan ucapan yang memang mengenakan semuanya. Alhamdulillah tahun 2003 saya itu umroh keluarga dengan apa? Dengan umroh libur sekolah. Alhamdulillah 3 anak saya bawa dan istri saya berlima. Pernah juga sekedar cerita yang sudah lewat, istri menjelang puasa itu pulang dari rumah sakit habis dioperasi payudaranya karena kena kanker. Saya berucap sambil pulang dari rumah sakit PDS, yang enak awal Ramadan kita berangkat umroh, bukannya awal Ramadan baru pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah tahun 2007 awal Ramadan saya berada di Madinah. Sahur pertama di perjalanan Mekah Madinah. Jadi karena berucap yang terbaik, alhamdulillah Allah mudahkan seluruhnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada untuk kita berhaji tahun 2020 besok, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bila banyakkan baiknya, banyakkan berikanlah kemudahan bisa melakukan ibadah haji pada tahun besok. Dan jika sebaliknya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi keinginan kita semua adalah diizinkan kita untuk haji tahun 2020 besok, karena persiapan kita sudah hampir final semuanya. Tinggal Bapak Ibu sekalian yang belum diterima adalah koper dari penerbangan. Tentunya nggak ada salahnya Bapak Ibu sekalian kita baca surah Al-Fatihah agar semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kita berangkat pada tahun 2020 besok. Ala hadhihi niyatun salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi. Pertama dari muqaddimah, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Hai Tuhan kami pertempatkan keturunan kami di lembah yang tidak ada tanaman. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, berada dekat Baitullah dengan Ka'bah. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Jadikanlah hati-hati seluruh manusia ingin kepadanya, ingin berada di Mekah, ingin kembali ke Mekah. Alhamdulillah kalau nggak ada minnya, kita insya Allah nggak pulang haji dan umroh, kita senang di sana saja. Atau kita setiap tahun kita kembali, setiap tahun kita bolak-balik ke Mekah. Karena ada minnya, inni askantu min dzurriyyati. Jadi min dzurriyyati menyalit tab'id. Lalu kita perlu ingat yang namanya di Mekah itu benar-benar doa Nabi Ibrahim itu diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terusannya ayat askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram faj'al afidatan minan nasi, faj'al afidatan minan nas, jadilah hati-hati manusia tahwi ilaihi, ingin kepadanya. Alhamdulillah kalau nggak pakai min semuanya pasti mau tinggal di sana.
Jadi faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuq ahlahum minas samarat. Beri rezeki ahli Mekah itu dari buah-buahan. Alhamdulillah di Mekah itu buah apa saja ada. Cuman yang nggak ada di Mekah, yang nggak dikirim dari Indonesia, kecapi. Kalau buah-buah yang lain semua ada, jengkol masih ada, yang namanya pete ada, semuanya ada di sana. Walaupun harganya agak mahal sedikit, tapi ada. Yang penting pengen itu ada. Tapi harga memang bisa dibayangkan karena dikirim lewat pesawat. Yang namanya manggis di sana ada. Cuma harganya 1 kilo itu 20 rial. 1 rialnya 4.000 berarti 80.000. Tapi kita di kampung kita manggis paling mahal harganya 10.000. Jadi kita bawa ke sana itu sangat berharga. Kenapa? Karena di sana ada barangnya, cuma harganya mahal. Dan benar-benar di sana warzuq ahlahum minas samarat, buah-buahan semua ada. Nggak ada cerita kekurangan buah. Walaupun jamaah haji seluruh dunia kumpul di situ, nggak ada cerita kehabisan buah. Karena benar-benar jaminan doa Nabi Ibrahim diijabah Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahum minas samarat. Lalu apa? Yang terakhir ayat waj'altan nasi tahwi ilaihi la'allahum tashkurun, supaya mereka itu bersyukur dengan adanya di Mekah semuanya ada. Malah orang Mekah itu lebih banyak, lebih sering dia setiap Ramadan sama orang yang di tanah air, yang di Indonesia, terutama yang kita di Cengkareng, untuk buka dengan es kopior dengan kelapa puan. Kenapa? Karena yang namanya di Mekah itu musimnya panas, kalau buka pakai es kopior, pakai kelapa puan, rasa nikmatnya yang luar biasa. Alhamdulillah kelapa kopiornya kita bawain ke sana. Setiap terbang ke Mekah itu pasti dibawain kelapa kopiornya. Dan kadang-kadang timun suri pun dikirimin. Jadi buat buka puasa di sana di udara panas yang begitu berat, begitu panas, buka dia dengan timun suri dan juga dengan kelapa puan, itu sangat nikmat sekali. Benar-benar doa Nabi Ibrahim itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Warzuq ahlahu minas samarat, benar-benar buah di sana dinikmati oleh orang-orang semua yang di sana. Yang namanya buah-buah semuanya kapan aja ada, dan semua buah-buah tersebut harganya di musim haji tidak berubah. Harganya di musim haji tetap harga normal seperti biasa, baik jeruk, pisang, dan lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk pertemuan yang sekarang ini kita sampaikan di sini dulu. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan beranjak kepada pasal di halaman 16, pasal kedua dari bawah, pada menyatakan setengah dari sunnah-sunnahnya haji di dalam amalan nusuk. Insya Allah akan kita bahas, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Dan pertemuan yang sekarang hanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semua diberkakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar supaya seluruh keluarga kita diselamatkan dari virus corona. Ala hadini hatun salihah, al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq salatan ta'ati wa tawfiq wa tuballighuna bihal hajjalil baitil atiq wa tarzuquna biha ziyarata qabri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibihi Abi Bakrin Siddiq wa tusalli biha husna tariq wa taj'una biha khaira rafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa ala niyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lan
wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman yubashiru qalbana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma du'ina warridha bima qasamta lana ya arhamar rahimin. Allahumma sakin hujjajana ya Allah bi aqrabi ma yakun ilal masjidil haram wa bi aqrabi ma yakun ilal masjidin nabawi syarif. Allah farij humuma hujjajina ukhsan bi armina yasir umura hujjajina ukhsan bi armina sahil umura hujjajina ukhsan bi armina. Allahumma hajjana mabrura wa dhanbana maghfura wa sa'yana maskura wa umratana maqbula wa ziyaratana mutaqabbala. Allahumma ruddana ya Allah wa jama'atina ilqaina salimin ghanimin farihin mubshirin fi khairi wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbal ya karim.